dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI. Bu Reni, ini menjelang misalnya kita katakan ada pemilu pilkada untuk 9 Desember seperti itu. Ini kan pemilu langsung seperti itu. Bagaimana evaluasi Anda mengenai sistem pemilihan langsung ini, Bu Reni? Saya harus mengatakan bahwa sistem pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2014 itu juga turut memperparah terkikisnya nilai-nilai kebangsaan kita gitu ya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri gitu. Kenapa demikian? Karena pemilu yang langsung seperti kemarin dengan situasi kondisi masyarakat yang belum siap baik secara ekonomi maupun dari sisi pendidikan, maka kemudian basis pemilih itu bukan lagi ditentukan kepada seberapa cerdas calon itu, seberapa baik visi misi atau program-program yang ditawarkan oleh calon gitu ya. Tetapi masyarakat pada akhirnya kemudian lebih memilih ya siapa yang memberi dia bargaining gitu ya, dan bargaining ini bukan bargaining janji dalam bentuk program gitu, tapi bargaining secara finansial. Artinya begini, itu ya, betul. Bu, ya? Kalau saya ingin mengatakan sistem pemilu yang hari ini, saya ingin mengatakan bahwa kita betul-betul telah terjadi liberalisasi dalam politik kita, terutama dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah gitu ya. Nah, dalam proses liberalisasi ini, otomatis proses liberalisasi dalam bidang ekonomi diadopsi dalam bidang politik. Liberalisasi dalam tadi ekonomi, siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Demikian juga di dalam politik gitu. Maka dari itu kemarin terjadi bahwa banyak sekali politisi-politisi yang memang handal secara kapasitas, gitu ya, secara personal dia handal, punya kemampuan yang mumpuni, tapi mohon maaf misalkan karena dia kurang modal gitu ya, banyak yang kemudian tidak terpilih, itu yang terjadi. Artinya liberalisasi politik membuat nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya kemudian ditinggalkan seperti itu dari segi politik. Betul. Jadi gini Mbak, korelasinya begini. Kan gini, seorang anggota DPR itu harus orang-orang, saya mungkin begini, harus orang-orang yang memang punya kapasitas, punya kapabilitas personal. Saya hanya ingin menggambarkan begini Mbak, kenapa Pancasila ini begitu hebat. Pancasila ini, undang-undang dasar kita ini, kalau Prof. Mahfud MD mengatakan itu the best dasar negara terbaik di muka bumi gitu ya. Kenapa itu begitu hebat? Karena yang merumuskan ini adalah orang-orang yang sangat hebat. Mereka ilmuwan, mereka agamawan gitu ya. Bayangkan Bung Karno, Muhammad Yamin gitu, Bung Hatta gitu ya, kemudian Kiai Khahar Muzakir gitu kan, Kiai Hasyim Asy'ari, dan ini betul-betul orang-orang yang sangat mumpuni. Maka karena mereka orang-orang yang mumpuni, mereka melahirkan gagasan yang mumpuni gitu. Nah, kemudian setelah era reformasi, bahwa sistem politik kemudian sebegitu terbuka, maka kemudian orang-orang yang menjadi DPR bukan lagi kader-kader partai yang mumpuni, kira-kira begitulah gitu. Mungkin dari sisi demokrasi betul demokratis gitu ya, tapi ini liberal gitu. Artinya begini, orang yang partai politik hari ini hanya dijadikan kendaraan saja untuk numpang gitu ya, tanpa kemudian setelah dia jadi ada ikatan moral, ada ikatan emosional. Sementara di DPR dia harus membawa misi partai politik, harus membawa platform partai politik gitu. Tapi karena orang yang duduk di sana tidak punya keterikatan apapun dengan partai, hanya numpang kendaraan saja, maka pesan-pesan itu menjadi lewat. Itu yang saya maksudkan. Oke, Pak Yamin, tanggapannya? Saya mendukung pendapat Bu Reni. Problemnya begini, memang secara konseptual sebenarnya pernah terjadi perdebatan di antara para pendiri negara kita. Waktu itu ide tentang pemilu. Sebenarnya pemilu itu bertentangan dengan sila keempat. Dalam pemilu itu yang berdaulat adalah individu, orang perorangan. Kehendakan rakyat ditentukan oleh mayoritas atau penjumlahan individu-individu, agregasi dari individu-individu, sehingga ada minoritas yang diabaikan, dan mekanisme pengambilan putusan dilakukan dengan voting. Itu di negara-negara yang menganut paham individualis. Tapi para pendiri negara kita mendirikan negara yang satu untuk semua. Yang berdaulat adalah seluruh rakyat dalam kebersamaan. Kehendak rakyat ditentukan bersama. Mekanisme pengambilan putusan secara musyawarah mufakat perwakilan. Kalau kita cermati sila keempat itu kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, musyawarah mufakat perwakilan. Rakyat itu harus ada yang mimpin harus bijaksana. Caranya musyawarah mufakat perwakilan. Itu sungguh luar biasa loh, rumusan para pendiri negara kita. Tapi praktik kenegaraannya sekarang yang berbeda jauh.
mohon maaf misalnya konfigurasi rakyat berdaulat kita di MPR, yang sekarang MPR kita bukan lagi jelmaan rakyat berdaulat. Ini mengenai musyawarah mufakat juga memang nilai-nilai seperti ini juga sudah mulai luntur seperti itu ya Bu ya. Ya, kalau orang kecenderungannya voting seperti itu ya. Kalau mau konsisten sebetulnya betul yang dikatakan tadi. Jadi sebetulnya sila keempat kan dalam 4 kali amandemen undang-undang Pancasila itu tidak boleh maksudnya Pancasila. Gini, dalam perubahan 4 kali perubahan amandemen di dalam 4 kali mengamandemen undang-undang dasar itu ada konsensus bersama-sama bahwa pembukaan undang-undang itu tidak boleh dirubah. Otomatis Pancasila yang ada di dalamnya itu tidak boleh dirubah gitu ya. Nah, tetapi kemudian dalam prosesnya itu kan kita tidak sejalan. Jadi harusnya sistem kita ini seperti yang dulu. Jadi dipilih DPR, kemudian membentuk MPR, memilih presiden gitu ya. Tidak kebablasan seperti sekarang. Sekarang musyawarah mufakat itu sudah jauh gitu. Tapi Mbak, saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa kami sebagai orang partai politik, Mbak, itu kan partai ini sebagai pilar dalam demokrasi menginginkan negara ini dengan berdiri tegak gitu ya. Maka dari itu kami punya komitmen yang harus dibangun dalam diri kami gitu ya. Bagaimana mengamankan negara ini, bagaimana membangun negara ini gitu. Nah, upaya itu salah satunya misalkan tentu Pancasila yang harus kita perjuangkan gitu, tetap utuh, tetap kokoh gitu. Nah, hal inilah kemudian karena kami sebagai kader partai, karena kami dilatih dan ditanamkan oleh partai politik untuk ini gitu ya. Maka ketika di DPR kita berjuang mati-matian Mbak untuk melaksanakannya gitu. Saya hanya berharap kita punya pemahaman yang sama. Salah satu cara menyelamatkan negara kita hari ini dari bahaya ancaman dari luar adalah memahamkan kembali Pancasila gitu ya. Kemudian melaksanakan kembali, mengamalkan kembali Pancasila. Itu yang harus dilakukan. Bagaimana caranya? Tentu dalam kapasitas sebagai anggota MPR, saya secara formal misalkan melakukan seperti ini. Tapi dari sisi lain kita sendiri dulu deh dipancasilakan dulu, kira-kira begitu Mbak. Oke, itu mengenai poin musyawarah untuk mufakat. Tapi mungkin ke Pak Yamin, kita bergeser ke nilai-nilai mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau bisa kita lihat dari pemerataan pembangunan saja kemudian masih terjadi jurang kesenjangan seperti itu. Betul. Sebenarnya ide pendiri negara kita itu kalau kita baca pidato Bung Karno 1 Juni kan tidak ada kemiskinan di Indonesia merdeka. Itu luar biasa. Tapi kenyataan yang kita temukan kan lain gitu ya. Memang sila kelima itu tujuan nasional kita, masyarakat adil makmur itu berdasarkan Pancasila, yang sebenarnya fungsi negara dan di situ pula pokok pikiran negara dijalankan. Kalau kita bicara negara itu bukan urusan pemerintah atau penyelenggara negara, tapi termasuk warga masyarakat, bersama, ya. Individu dalam kebersamaan itulah negara. Yang selama ini kalau kita bicara negara seolah-olah hanya urusan pemerintah dalam ini presiden dan para menteri, nanti bekerja sama dengan dewan dan penyelenggara negara lainnya. Kalau semua bahu membahu, gotong royong, tidak sengkat menyengkat, mengintrik, tapi semua ikut bekerja sama demi mewujudkan masyarakat yang adil makmur tadi, saya pikir akan segera terwujud itu. Tidak ada lagi kepentingan pribadi, golongan, semua demi rakyat. Oke, tanggapan Bu Reni kita tahan dulu, tapi kita ikuti jam berikut. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi.